Assalamualaikum wanitaku. Panggilan nami abdi Anissa, Nami abdi Aurel. nami abdi Salsa Isyari, Nami abdi Haldia Sudrajat. Di sini kita mau berangkat ke Kampung Pulo dengan melewati danau menggunakan perahu dari bambu. Yeay, akhirnya kita sampai di Kampung Pulo. Kampung Pulo ini berlokasi di Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Tahu nggak sih, ternyata masyarakat di Kampung Pulo menganut agama Hindu. Mbah Dalem Arif Muhammad meninggalkan 6 orang anak, 5 perempuan dan 1 laki-laki. Karena mempunyai 6 anak, maka di Kampung Pulo didirikan 6 buah rumah adat dan 1 musola. Jadi kira-kira ada berapa bangunan ya? Ya, jadi semuanya ada 7 bangunan. Sistem pewarisannya adalah rumah adat diberikan kepada anak perempuan tertua. Maka dari itu, sistem kekeluargaan di Kampung Pulo harus mengikuti garis ibu. Apabila ada anak laki-laki yang sudah menikah dan pernikahannya sudah menginjak waktu 2 minggu, maka anak laki-laki itu harus keluar dari Kampung Pulo. Sistem ekonomi masyarakat Kampung Pulo bertani di kebun atau di sawah. Namun, yang tinggal di Kampung Pulo sebagai kepala keluarganya tidak boleh mencari nafkah di luar. Jadi, mereka hanya bisa bertani atau berjualan di sekitar Kampung Pulo. 50% ekonomi di Kampung Pulo sekarang meningkat. Jika terjadi bencana alam di Kampung Pulo, kira-kira siapa ya yang bertanggung jawab? Ternyata ditanggung jawabkan oleh ketua adat dan bekerja sama satu sama lain. Struktur sosial di Kampung Pulo terdapat struktur pemerintah seperti RT, RW, kepala desa dan camat. Kampung adat sendiri dikepalai oleh seorang juru kunci yang dituakan. Di Kampung Pulo terdapat beberapa larangan. Jika kita melanggar, maka kita akan merasa sendiri tegurannya karena sudah menjadi hukum alam. Kita lagi ada di Museum Kampung Pulo nih. Di sini banyak banget peninggalan dan sejarahnya. Kita capek banget, kita habis naik rakit, terus kita naik tangga. Bener-bener capek banget, tapi seru banget. Seru nggak? Seru. Candi Cangkuang adalah salah satu candi Hindu di tataran Sunda. Candi Cangkuang yang terletak di Kampung Pulo, Desa Cangkuang ditemukan pada tahun 1566. Candi ini memainkan peran penting dalam sejarah dan kebudayaan Hindu di Jawa Barat. Terletak di sebuah pulau kecil di Danau Cangkuang. Akses ini memerlukan perjalanan menyeberang dengan rakit, menambah aura mistis dan keindahan alam sekitarnya. Meskipun hanya sebagian kecil dari bangunan aslinya yang masih bertahan, upaya pemugaran dan rekonstruksi telah menghidupkan kembali eksistensi Candi Cangkuang yang diprediksi berdiri pada abad ke-8. Candi ini juga bersebelahan dengan makam kuno pemukaan agama Islam yaitu Mbah Dalem Arif Muhammad yang dipercaya sebagai leluhur penduduk Desa Cangkuang. Guys, akhirnya kita sampai di Kampung Naga. Kampung Naga berada di geografi Desa Naglasari, Kecamatan Salau, Kabupaten Tasikmalaya. Kampung Naga ini salah satu budaya warisan dari nenek moyang loh. Masih mata pencaharian masyarakat Kampung Naga. Masyarakat Kampung Naga itu ada yang bertani, membuat kerajinan tangan, dan ada yang merantau untuk keluar untuk berjualan. Untuk pendidikan, anak-anak harus berjalan keluar kampung agar bisa mendapatkan pendidikan yang formal. Kampung Naga juga memiliki luas 1,5 hektar, jumlah bangunan ada 110, dan mempunyai jumlah masyarakat 281 orang. Nih, bapaknya sedang mempraktikkan cara masak nasi ala masyarakat Kampung Naga. Kalian tahu nggak sih kalau Kampung Naga itu mempunyai filosofi, yaitu semuanya sama rata dan tidak ada persaingan hidup. Kalian tahu nggak sih di Kampung Naga juga tidak ada listrik. Kenapa sih tidak ada listrik? Karena ini sudah termasuk adat istiadat dan agar tidak menyebabkan rasa iri dengki dan kecemburuan sosial. Alat komunikasi, masyarakat Kampung Naga juga sudah pernah memegang HP karena pada saat itu adanya COVID, jadi anak-anak harus belajar daring. Agama yang dianut oleh Kampung Naga juga agama Islam ya teman-teman. Dengan keadaan geografi yang asri dan masyarakat yang sangat menjaga lingkungan, Kampung Naga ini sangat jarang sekali kena bencana alam. Kalinya ada bencana alam pasti akan langsung ditangani oleh kepala desa. Masyarakat Kampung Naga ini juga tidak memakai aksara Sunda, hanya bisa berbicara bahasa Sunda dan penulisan seperti angka-angka atau huruf-huruf seperti biasanya. Kampung Naga juga ada pantangan-pantangan loh, seperti hutan terlarang dan bangunan yang tidak boleh difoto, karena itu termasuk hukum yang sakral.